warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindinda Rizky dengan NPM A1I024004 dari kelas 4B dengan judul materi model belajar blended learning dengan mata kuliah model pembelajaran inovatif. Baiklah, saya di sini akan menampilkan dan menjelaskan PPT saya. Baiklah, di sini bisa kita lihat materi dari PPT saya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Adapun pengertian dari A, pengertian blended learning, yang dimana blended learning adalah model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring, yang dimana dalam konteks PAUD, model ini bertujuan untuk mengkombinasikan kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan di rumah melalui media digital serta seperti video, lagu, dan cerita, yang dimana bisa diakses secara online. Tujuan dari blended learning di PAUD yaitu tujuannya adalah satu, mengembangkan keterampilan teknologi dasar, yang dimana anak-anak mengenali teknologi secara aktif, menyenangkan, interaktif dan mempersiapkan mereka untuk dunia yang semakin digital ini. Yang kedua itu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, yang dimana pembelajaran ini menggunakan media digital seperti video atau permainan edukatif yang menyenangkan bagi anak. Dan yang ketiga itu meningkatkan keterampilan orang tua, yaitu orang tua dapat mendampingi anak dalam pembelajaran daring, memperkuat kerjasama antara guru dan orang tua. Juga C, yaitu karakteristik blended learning di PAUD, yaitu beberapa karakteristiknya yaitu pembelajaran yang dimana menyenangkan dan interaktif, yaitu dalam menggunakan media digital mudah diakses dan menyenangkan bagi anak-anak seperti video, animasi, dan lagu. Dan selanjutnya itu fleksibilitas waktu dan tempat, yang dimana pembelajaran dapat dilakukan tidak hanya di kelas namun juga di rumah dan dengan panduan orang tua. Adapun selanjutnya itu aktivitas yang beragam, yang dimana kombinasi antara kegiatan fisik di kelas dan tugas yang dikerjakan di rumah menggunakan media digital. D, yaitu langkah-langkah dari blended learning di PAUD, yang dimana satu, mempersiapkan materi. Guru menyiapkan materi yang cocok untuk anak PAUD seperti video, lagu, atau gambar edukatif yang bisa diakses melalui internet atau digital. Dan yang kedua itu pelaksanaan pembelajaran tatap muka, yang dimana anak-anak belajar melalui kegiatan fisik seperti bernyanyi bersama dan bermain dengan alat peraga. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran daring mandiri, yang dimana anak-anak menonton video atau mendengarkan lagu yang berkaitan dengan materi yang telah diajarkan di kelas dibantu oleh orang tua di rumah. Dan yang keempat itu adalah evaluasi dan umpan balik, yang dimana orang tua memberikan umpan balik mengenai kegiatan yang dilakukan anak di rumah dan guru mengadakan pertemuan dan mendiskusikan perkembangan anak. E, yaitu contoh penerapan blended learning dalam role play-nya, yaitu tema mengenal hewan di sekitar kita. Yang satu yaitu situasi di kelas atau tatap muka. Guru memperkenalkan berbagai hewan seperti ayam, kucing, dan sapi menggunakan gambar. Anak-anak diajak untuk menirukan suara hewan tersebut seperti meong untuk kucing dan mo untuk sapi. Yang dimana setelah itu anak-anak diminta untuk menggambar dan mewarnai gambar hewan yang mereka pilih. Dan yang kedua itu situasi daring, yang dimana di rumah anak-anak bisa menonton video mengenai hewan-hewan tersebut yang bisa ditemukan di platform seperti YouTube atau aplikasi edukasi PAUD, yang mana setelah menonton video anak-anak diminta untuk menggambar hewan yang telah mereka pelajari seperti ayam atau kucing menggunakan barang yang ada di rumah. Yang ketiga, diskusi dengan orang tua, yang mana orang tua dapat berdiskusi dengan anak mengenai jenis hewan yang mereka pelajari dan meminta anak untuk menyebutkan suara yang dihasilkan oleh hewan tersebut, yang dimana orang tua juga memberikan pujian dan mendukung anak dalam menyelesaikan tugas menggambar. Adapun F, yaitu peran guru dan blended learning, yang dimana guru bertugas memberikan pengajaran langsung di kelas, menyiapkan materi yang bisa diakses oleh orang tua, dan guru juga memberikan panduan kepada orang tua mengenai cara mendampingi anak dalam kegiatan belajar di rumah. Peran peserta didik, yang dimana anak-anak berperan aktif dalam kegiatan di kelas dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan cerita. Di rumah, mereka juga belajar secara mandiri dengan menonton video atau mendengarkan lagu yang tersedia online dan didampingi oleh orang tua. Yaitu kelebihan dari blended learning di PAUD, yaitu satu, pembelajaran yang lebih menyenangkan. Anak-anak bisa belajar melalui berbagai media yang menarik seperti video, animasi, dan
atau lagu cerita. Yang kedua itu pengenalan teknologi sejak dini, yang dimana anak-anak mengenal penggunaan teknologi secara terbatas dan mendidik. Dan yang ketiga itu fleksibilitas waktu. Anak-anak bisa melanjutkan pembelajaran di rumah dengan bantuan orang tua tanpa terbatas waktu di kelas. Dan yang keempat itu kolaborasi antara orang tua dan guru. Orang tua terlibat dalam mendampingi anak belajar di rumah dan mempererat hubungan antara orang tua dan guru. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu blended learning adalah untuk anak PAUD merupakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dengan menggabungkan kegiatan belajar tatap muka di kelas dan pembelajaran mandiri melalui media digital. Model ini membantu mengenal teknologi secara langsung yang aman dan menyenangkan serta melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Itulah hasil yang bisa saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!